Nurul Yakin bukunya kandel. Lah jamaah dene kandel temen gitu ya. Ada ulama yang membuat ringkasannya. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah kita sedaya sehat, sempat bombong sakit menghadiri majelis taklim enjang menika. Alhamdulillah termasuk nikmat yang harus kita syukuri, karena banyak orang yang pingin hadir tapi kadang bengkek kata sih nggih. Nah, kita tidak bengkek. Alhamdulillah sehat, sakit enteng menghadiri majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat, dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 14 pertemuan yang lalu atau pas giliran kula riyin, saya menyampaikan salah satu hadis yang tertera dalam kitab Arba'in Nawawi. Tes kemutan apa mboten? Dalam? Kan ustadznya ada 14, jadi urutan serat 1, 2 sampai 14. Lah, berarti 14 pertemuan yang lalu, 14 pekan nggih. 14 pekan itu 3,5 bulan kalau nggak salah. Nggih. Nah, saya itu menyampaikan salah satu hadis dalam kitab Hadis Arba'in. Kemudian ada jamaah yang komentar dan WA, Ustadz, bagaimana kalau pas giliran saya kulo itu membahas kitab Hadis Arba'in terus gitu. Nah, akhirnya saya renung-renungkan, ya betul juga ya. Nah, ya, sehingga saya tinggal melanjutkan atau pembahasannya pas giliran saya ya Arba'in Nawawi nggih. Setuju nggih? Alhamdulillah. Nah, mungkin nanti ada ustadz yang lain tentang tafsir atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan tema tertentu. Maka ini kita sambut baik usulan itu. Nah, termasuk Ustadz Win, majelis, ketua majelis juga ACC, bahkan dari beliau mendukung gitu. Maka pada kesempatan kali ini kita kita mulai dari awal sehingga nanti akan berurut. Ketika giliran saya, ya nanti akan kita buka kitab Hadis Arba'in Nawawi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengkaji kitab ini, atau mungkin satu persatu bagian itu nanti mungkin akan beberapa terulang gitu, termurojaah beberapa hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Kalau dalam tafsir itu ada yang tematik dan ada yang berurut. Nah, maka kita akan berurut dari hadis yang paling pertama.
Kenapa disebut dengan kitab hadis Arba'in Nawawi? Kitab ini atau sebenarnya itu kalau para ulama mengatakan atau dalam ilmu pendidikan pondok itu bukan kitab tapi kutaib. Karena kitabnya kecil. Kitabnya kecil. Mungkin jenengan nanti kalau apa namanya? Kalau pernah lihat kitab Arba'in Nawawi yang hanya matanya saja itu paling berapa halaman. Bahkan ada santri yang kitabnya disaku karena memang disaki itu medeng, tidak ditekuk gitu ya, tapi memang hanya seperti buku notes. Nah maka disaki dibawa kemana-mana untuk dihafal-hafal gitu. Nah jadi kutaib itu buku kecil. Kalau kitab itu buku. Angger buku kecil kutaib. Nggih niku. Wonten malih jabal. Jabal niku artinya napa? Gunung. Angger gunung kecil jubail. Nah, nggih, jubail. Kitab kutaib. Jabal jubail. Wonten malih napa? Hasan. Wonten Husain. Nah, itu Hasan kecil maksudnya adine itu ya. Nah. Oke. Kemudian Arba'in An-Nawawi. Dalam beberapa buku disebutkan Arba'un. Oke, dalam beberapa buku ada yang Arba'un. Arba'un dan Arba'in niku meh sami. Hanya kalau Arba'un itu posisinya marfu, kalau Arba'in posisinya majrur. Maka ada kalau kitabnya langsung ditulis Kitabu Arba'in, Kitabul Arba'in. Kitab yang 40. Isinya niku pinten? 40-an. Tapi pas dibuka kitabnya ternyata mungkin kita akan membuka kitab itu ternyata isinya niku mboten 40. Ustaz, kenapa isinya tidak 40 tapi 42 ternyata? Maka Arba'in yang dimaksud adalah 40-an. Nah, 40-an. Isinya pinten hadis? 42 jumlahnya. Tapi disebut Arba'in. Kitab 40 isinya adalah 42. Ya kados jenengan lah mungkin yuswane pinten 61. Mungkin ditangleti tang niku jenengan pinten nggih 60-an ngerti nggih. Ya bisa jadi 61, 62, 63, mungkin sampai 69. Tapi ya 60-an kan atas niku. Nah, untuk memudahkan. Maka ada kata-kata puluhan. Nah, Arba'in niku isine niku 42. Kawan doso kali. Nggih. Kenapa disebut Arba'in Nawawi? Nawa itu nama suatu kota. Nawa niku nama suatu kota. Jadi Imam Nawawi niku aslinya bukan Imam Nawawi, tapi Yahya. Aslinya niku Yahya. Jenengan saya yakin ada yang tidak mengenal saya. Niki, kula jenenge sinten? Agus Triawan. Teng mriku ketinggal? Ketinggal nggih? Nggih, nun sewu. Tapi wonten sing mboten kenal atau dereng ngertine kae lah. Ustadz Merden. Nah, begitu. Ustadz Merden. Siapa ya? Pokoknya Merden lah, begitu ya. Nah. Malah mikir wonten sing monggo Ustadz Wahyudin gitu ya. Nah. Jere saya seperti Ustadz Wahyudin gitu. Nah.
Terus bulan-bulan kemarin Ustadz Wahyudin itu ngisi di daerah Mandiraja. Jadi Ustadz cerita, Ustadz Agus gitu ya. Nah, bolak-balik gitu ya. Nah, tok foto jajal, tok foto bareng yo kayak. Oh beda-beda kok ya. Nah, begitu ya. Ternyata ketika berpisah mandan-mandan pada jerek kata itu ya. Nah, ya wis adine lah ya jenenge atau anggap kakak nyong. Kayak gue. Nah, maka Imam Nawawi yang bernama asli Yahya yang berasal dari Nawa niku menjadi nama yang terkenal, nama yang masyhur. Imam Nawawi karena berasal dari Nawa. Ya wis terkenal gue ya Imam Nawawi, aslinya adalah Yahya. Oke. Imam Nawawi itu membuat atau menyusun kutaib atau buku kecil itu yang berisi 40-an hadis. Yang isinya 42 niku. Jadi hadis itu dikarang oleh Imam Yahya yang berasal dari Nawa, Damaskus. Dal, mim, sin, qaf, dimsak. Ada yang membaca dimsak, ada yang membaca dimask. Tapi kan angel ya wong Jawa ya, dimask. Nah, anggar wong Inggris bacanya Damaskus. What are you come from? I am from Damaskus. Nah, gitu. Bahasa Inggris ya. Nek wong Indonesia ya maca dimsak dimasuk. Cuma tenangel nggih. Akhirnya melu-melu ya Damaskus. Nggih. Suriah. Jare sing dadi komplek Suriah gitu. Kemudian Imam Nawawi itu kita belajar sejarah kecilnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya bapak yang saleh dan salehah, punya orang tua yang saleh-salehah ya, terkenal dengan kezuhudan dan kewaroannya itu, memasukkan Imam Nawawi ke dalam pengajian anak. Memasukkan Imam Nawawi, memasukkan Yahya waktu itu ya belum jadi imam gitu ya. Memasukkan Yahya kecil ke dalam pengajian anak. Kalau bahasa kita itu mungkin apa? TPQ atau TPA. TPQ apa TPA jenenge? Taman Pendidikan Al-Qur'an lah ya, sejenis itu. Dan digenjot di sana. Mempeng niku sungguh-sungguh. Bapaknya ya sungguh-sungguh, anaknya juga sungguh-sungguh. Bahkan di dalam satu tempat tinggal beliau itu dibuatkan ruangan khusus untuk belajar Imam Nawawi. Nggak belajar Yahya, nggak belajar putrane niku, bapaknya Yahya. Membuat ruangan khusus untuk belajar, untuk menghafal dan lain sebagainya. Nah ternyata pengajian anaknya itu hanya sebentar, paling satu hari itu 1-2 jam lah. Akhirnya bapaknya itu mencarikan tempat-tempat yang lain untuk pengajian putranya. Bahkan disebutkan sampai Imam Nawawi atau Yahya itu menghadiri pertemuan pengajian anak-anak sehari itu bisa sampai 12 kali pertemuan. Sedinten niku ping 12. Kelasnya bocah. Agar kelasnya jenengan bicaranya pun kathah sanget niku. Bar subuh sampun nggih wau nggih. Terus niki mungkin make asar wonten malih. Bar maghrib wonten malih ping sekawan be wis hebat banget niku nggih. Niku pun sepuh. Lah niki Yahya niku napa jenenge? Usia anak-anak sudah menghadiri 12 tempat ngaji. 12 majelis taklim. Seniki wonten kados niku larek. Jarang nggih.
Siji wis luar biasa. Anak menghadiri satu majelis taklim setiap hari kejos gandos gue. Agar majelis HP lah mboten gumun nggih. Putune jenengan wonten sing HP-an? Dalam? Alhamdulillah. Nggih. Pokoke lares niki niku tangi turu mawon sok sing dimek HP nggih. Tangi turu panten awan istirahat niku anggar maem. Maem kali bubuk. Bahkan wonten sing maem mawon ningali HP nggih. Niku ya godaan anak sekarang. Maka dari dulu sampai sekarang, dari zaman beliau itu sudah ada godaan-godaan seperti itu. Maka bapaknya itu memasukkan anaknya ke majelis taklim anak-anak, ke TPQ lah bahasa kita. Bahkan sampai kita TPQ nangkene kesedelanan hanya 1 jam. Bewoten yang 1 jam itu durasi diulangi mungkin 5 menit. Kan ngerti niku, lewong gurune setunggal larane 3 doso, kan dibagi-bagi per anak itu ya 5 menitan lah, 1 atau 2 halaman Iqra nopo niku sudah gantian. Jika pun 1 jam, mun meh maghrib dan lain sebagainya. Nah, orang tuanya Imam Nawawi kemudian mencarikan tempat yang lain. Nganti ping 12. Ngidolane teng mriku. Bermainnya itu di arena-arena pengajian anak. Bahasa kita pengajian TPQ. Mungkin ada yang TPQ di masjid mana, TPQ di ruang mana, TPQ di masjid mana. Gitu. Nanti perlu kita contoh gitu. Daripada HP-an mawon, HP baru niku esuk-esuk di rumah HP-an. Ahad ya, dereng papung wis mengene tanggane majelis HP-an, dolan ngene kancane HP-an yu. Ngo bar dhuwur ngene kancane maning, HP-an yu gitu kan, game-giman maning gitu ya. HP-ane sanes ngadeg tapi rubuh gitu iku. Kalau kita kan HP-ne ngadeg nggih. HP-ne ngadeg WA-an waktu kepentingan. Ini HP-ne anak-anak turun apa ngadeg? Turun, kados niki. Berarti sing napa niku kinten-kinten? Game. Bukan WA kok. Wong larene kulo be, nyili HP-ne Pak. Sing ditulung game gitu ya. Jebule ora ana game-gamane ndais. Ngene biyunge, ngene bojone lemah, ngene mama gitu ya. Mang ambil HP-ne. Gitu. Tidak ada gamenya. Akhirnya YouTube yang dilihat. Itu. Karena yang game itu kita buang semua. Beta sing ndeleng YouTube niku. Lah, agar larene punya alat niku kan ya wis YouTube, wis game. Nanti dari pagi hingga sore dolanan niku tok tantangan sekarang. Maka ada orang tua yang sekarang harus tega seperti bapaknya Imam Nawawi niku. Tega banget. Wong tua sing zaman siki sing tega kita jos gandos. Usia 12 tahun lebokna pondok. Makanya sering donga moga-moga wong tuane tahan memondokkan anaknya. Udah bocah sing tahan ning bapake karo ibune. Karena sing nangis dhisik biasanya ibune. Sanes larene. Bocah mondok 3 dina 3 bengi anu santai-santai saja ketemu wis pelayan kali kancane. Ning ibune nangis nang omah. Anak sing 2 dina langsung WA, "Ustaz, gimana kabar anak saya?" gitu kan. Nah, saya itu sedih. Niku kemutan larene kula mamel awuh nopo. Lah gara-gara kayak orang percaya temen bunyo tok foto akhirnya. Nah, Imam Nawawi itu oleh bapaknya itu kon ngaji terus. Artinya melihat fenomena waktu itu. Yang alhasil sebelum usia 10 tahun Imam Nawawi itu sudah selesai Al-Qur'annya. Wis rampung nggone menghafal Quran. Sedoso tahun sebelum usia balik. Jadi sebelum usia balik, sebelum usia tahun di dalam biografinya disebutkan Yahya atau Imam Nawawi sudah selesai menghafal Quran. Sedoso tahun. Anger larene kita, anak-anak kita sedoso tahun niku tesis sekolah kelas pinten? Kelas kawan ya, atau kelas 5, kelas gangsal. Kinten-kinten pun hafal Quran apa dereng?
rata-rata dereng, rata-rata. Ya mungkin sebagian ada yang sudah. B ya paling juz amma. Bapaknya bejuz amma karo ibune nggih. B mboten sedaya kok. Wonten sing kelalen. Lah Imam Nawawi itu usia 10 tahun sudah selesai Qur'annya. Wis rampung nek menghafal Qur'an. Niku usahane sinten niku? Bapake orang tuanya itu udah bapake ngene hebat banget membujuk biunge, membujuk bojone maksude. Bu, ke anaknya kon ngaji bae lah. Nah, mau ora dolan yang ngajine karo dolan gitu kan. Atau dolane karo ngaji. Lah dibalik kena ngaji karo dolan, dolan karo ngaji. Yang tepek ini kados niku mboten ngaji full. Ya sing kaya mau pertemuan setunggal jam niku kan ngajine pinten menit? Ya sekitar itulah gangsal menit. Jadi jangan khawatir bocah kok ngaji bae itu dolan. Jare sapa malah ngaji cok dolanan coko. Nah, kan atas niku. Maka jangan khawatir, iki bocah koyo kehilangan masa bermainnya. Enggak, mereka akan menemukan bermainnya sendiri, kebahagiaan sendiri gitu. Yang alhasil Imam Nawawi kuwe hafal Al-Qur'an sebelum baliknya di usia 10 tahun. Jenengan arep putu 10 tahun wis hafal Quran, nyong bener jenengan bahagia sangat. Ngene mboten? Ya diceritakan nang tanggane maring wong-wong gitu kan. Kayak putune nyong ge sing wis hafal Quran alhamdulillah gitu. Ora dipamer ning fa amma bi nikmati rabbika fa'atis, punya rezeki disiarkan. Memang kayak gue. Dan memang insting manusia kan memberitahu hal-hal yang baik. Jenengan dia putus sekawan misal, punya cucu 4. Biasanya sing diceritakan nambok sing paling hebat, gimana? Kayak Quran wis rampung, kayak ranking loro kayak ranking 1. Sing bodoh ya diceritakan ora, kan begitu. Ngono sih. Putranya kata niku anaknya 4. Siji sukses wis kerja teng kepolisian, siji pebisnis sukses, siji apa? Lah sing pengangguran orang diceritakan mboten gitu. Melasi banget. Diceritakan telu tok lah sing tunggal ndi? Tunggal nang omah bae gitu kan. Nah. Ngrumati mbae gitu kan. Nah. Justru yang ngrumati mbae niku justru yang paling berjasa kan harus niku. Sing liyane orang ngrumati kan. Nah. Nggih. Niku Imam Nawawi, kembali ke Imam Nawawi itu. Maka pelajarannya nggak usah apanya menangisi putra atau putu sing dene kok ngaji bae gitu ya. Ternyata para imam itu dulu mengaji agama itu sejak dini atau sejak kecil. Ora gede nek ngaji. Lah kadang itu kita itu gede nek ngaji. Bahkan nang pondok niku ada usia 12 tahun, tamat SD kan 12 tahun atau 13 tahun. Itu baru tamat Iqra. Boro-boro menghafal nggih, nembe tamat Iqra. Atau bahkan ada yang belum tamat. Ada yang belum tamat. Kan ada ujian masuk, garap ditolak yang nyerandu mawon, membujuk mawon. Lah Ustaz ki bocah laranyong ditampi niki mumpung purun. Dereng saged maca Quran kaen. Nah, dibujuk terus akhirnya wis ade luluh. Pengujinya luluh. Akhirnya ditampa. Nah, semoga 3 tahun lancar baca Quran. Memang kejadian mukjizat. Saya bilang ke para ustadz, ini mukjizat ini kalau anak nanti bisa ngejar kawan-kawannya. Loh, batinnya sudah mikir menghafal, dia masih mikir membaca. Tadi nak nuk niki napa nggih? Terbata-bata. Nah, tesi terbata-bata. Mentalnya kuat hebat lah, wis bisa mondok. Batinnya li HP antok nang omah ngerti nahat sih, gitu kan. Nah, gelem mondok ini hebat banget. Ya, kada tayang masa kene jihad panjenengan. Enggak kula matur kados niku. Ternyata kita sing merasa wis hebat anaknya mondok tamat SD, mboten napa-napane kali Yahya. Mboten napa-napane kali Imam
Imam Nawawi kuwe mboten napa-napa nih. Sementara Imam Nawawi niku dolan kali ngaji sejak usia sebelum 10 tahun, masa anak-anak. Lah usia 1 tahun mun rampung gode menghafal. Nanti dibuatkan bilik di rumahnya. Bilik niku ruangan atau kamar. Ruang belajar, ini ruang belajar untuk anak. Teorinya wonten, kita juga kadang membuatkan. Ini jebule ora nggo sinau, malah nggawe wadah nopo, itu mejane, ruang malah untuk tiduran, malah nggo gim-giman dan sebagainya. Nah, anak ini dipantau terus oleh bapaknya. Dipantau niku diawasi, dikendalikan begitu. Bahkan suatu ketika anak ustadz sing ngerasa melas maring Yahya niku. Kayak kok dolan sing apa? Ora usah ngaji gitu ya. Dia wonten sing ustaz-ustaz versi-versi pandan ngawur gitu sing nggih. Nah, ustaz kok ngawur ya. Kok ora usah ngaji? Dolan baen gitu kan. Nah. Tapi ternyata Yahya itu tidak mau. Dia tetap ngaji gitu kan. Yang ngaji versinya anak-anak, yang karena dolanan maksudnya gitu ya. Tidak mau totalitas dolanan itu. Ternyata kan dolanan sebagai ini saja, sebagai hiburan lah atau tasliyah. Nah, para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi itu kemudian tumbuh menjadi remaja besar, kemudian mulai merantau untuk menuntut ilmu. 18 tahun merantau ke Dimsyaq, Damaskus. Kalau dulu kan di Nawa, kemudian konon kemudian merantau antara Nawa dengan Damaskus, konon itu sekitar 80 kilo gitu kan. Dengan tekad Yahya sendiri dan tekad kedua orang tuanya merantau untuk menuntut ilmu. Ya kayak Siki kudune juga nekat, anaknya nekat, wong tuane nekat. Nah, beliau itu menyusun kutaib atau kitab itu isinya 42 hadis yang disebut dengan Arba'in Nawawi, Kitabul Arba'in. Tadi ada yang bilang kok Arba'in bukan Arbaun gitu ya. Ketika Arba'in itu karena menjadi idhofah, Kitabul Arba'in, mudhof ilaih. Arbaun kitabnya orang anak gitu kan, Al Arbaun. Di samping beliau menyusun kitab Arba'in Nawawi, itu juga beliau menyusun beberapa kitab yang lain. Ada misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu juga Imam Nawawi yang menyusun. Biasanya di masjid-masjid tertentu juga ada kajian atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di musola kami, bukan yang di masjid, di musola Riyadhus Shalihin. Kayak tadi pagi saya habis subuh membaca dulu Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Tapi dibaca saja, kemudian diterjemahkan, tidak sampai dijelaskan panjang lebar. Dan itu nggak habis-habis, itu dibaca bertahun-tahun itu, dari awal sampai selesai. Nanti balik lagi awal lagi sampai selesai begitu. Ini kalau kajiannya wong tua, jamaah kan tua-tua gitu. Ya kadang seperti kita. Kajian kemarin judulnya nopo? Nah, kata niku. Supaya maka perlu balik-balik diulang lagi. Nah, nggih. Ya, memang kita seperti itu. Mboten napa-napa nggih. Oh, kesupen diulang lagi gitu. Bahkan kalau saya pikir nanti Arba'in Nawawi akan kita bahas berapa pertemuan. Gambaran saya itu mungkin 10 pertemuan. Tetapi ya lihat situasi kondisi. Atau sehari sepertemuan 10 hadis. Ya kalau habis, kalau enggak ya pokoknya tidak seperti target seperti di madrasah atau sekolah tertentu sing rapotan. Ya kita sebutule kan ya sehingga sesampainya nanti hadis Arba'in Nawawi akan kita bahas berapa pertemuan gitu ya. Nah,
Ada lagi kitab yang dikarang atau disusun oleh Imam Nawawi yang lain, ada Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang dipandu atau dibuat disusun oleh Imam Nawawi. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang pertama. Kalau dulu itu kita pernah membahas hadis yang keberapa dulu, yang kedua atau ketiga itu, maka kedua nggih, kedua. Nanti kita akan mungkin hadis-hadis yang sudah pernah kita bahas, kita akan melewatinya dengan speed tinggi, kecepatan agak tinggi, kecepatan agak madan cepat. Ini yang harusnya hadis itu agak jarang, nanti pelan-pelan. Kata singgung nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hadisul awwalu. Nah, kitab niki niku saya ngopi dari yang berbentuk PDF yang aplikasi itu. Jadi yang berbentuk buku juga wonten, berbentuk buku. Bahkan ada yang sanad dan matanya tok tanpa terjemahan niku nggih wonten. Yang ada terjemahannya juga ada, yang ada syarahnya juga ada. Maka ada yang tebal sekali, ada yang tipis. Kalau tipis biasanya adalah sanad, matan, sudah. Kalau yang matan tebal, sanad, matan, syarah. Ana sing kandel maning, ana sing semene gitu ya. Itu ditambahi terjemahan. Ya wis sanad, matan, syarah, terjemah, jadi kandel. Nah, semuanya insya Allah bermanfaat gitu. Nah, kita akan bahas dari hadis yang pertama, dari 42 hadis yang beliau tulis dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini juga sudah masyhur insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ila akhirih. An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari Amirul Mu'minin, dari pemimpinnya orang-orang mukmin yang bernama Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Jadi yang disebut Amirul Mu'minin disebut juga Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Ternyata bernama Umar, punya bapak namanya Khattab, berarti Umar bin Khattab. Dua putra jenenge sinten? Hafs. Maka Umar itu terkenal dengan Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Jadi sebutannya iki pirang-pirang. Nang kene wis sebutane mung sampun 3 niki. Setunggal Amiril Mu'minin. Amiril Mu'minin, khalifah. Beliau
adalah salah satu khalifah dalam kepemimpinan Khalifatul Rasyidin. Sing sepindah inggih menika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nomor kali Umar bin Khattab. Lah sing niki. Sing nomor 3 Utsman bin Affan. Sing nomor sekawan Ali bin Abi Thalib. Nah, alhamdulillah lancar niki. Saya berarti nggih wis kajian sirah. Napa wonten kajian sirah? Nah, suatu ketika kalau ada kajian sirah bagus di salah satu ahad khusus sejarah Nabi atau sejarah Islam gitu ya. Di Merden ada kajian sirah setiap malam Kamis. Nah, membahas kitab Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin itu adalah salah satu kitab yang membahas tentang sejarah Islam. Nggih. Tarikh Islam. Khulasah Nurul Yakin itu bukunya kandel. Lah jamaah dene kandel temen tad gitu ya. Maka ada ulama yang membuat ringkasannya. Namanya Khulasah Nuril Yakin. Maka sing kandel kue diringkes menjadi ringkasan Nuril Yakin. Ringkasannya sejarah Islam, ringkasannya tarikh Islam. Sing kandel banget diringkes gitu. Ngaren ora keton medeni gitu kan. Nah, ngaren ora keton akeh banget. Nggih, itu Nurul Yakin. Nah, Umar itu dikenal dengan Amirul Mukminin. Ana sing menyebut bapake Hafiz. Nah, bapake Hafiz. Mungkin ya di antara jenengan ana sing diundang dengan sebutan nama anaknya. Oh, itu dengan bapaknya siapa itu kan. Ada orang yang nggak tahu namanya saya, teman-teman di gedung olahraga di GOR itu. Karena saya sering mengantar anak saya yang olahraga, nama anak saya namanya Sadat. Kayak kalau bapaknya Sadat. Nah, tapi nggak tahu nama asli saya. Nah, gitu. Waktu saya kecil, orang tua itu memanggil saya bukan dengan nama saya, tapi dengan nama bapak saya. Itu ya ada gitu ya. Mohon maaf, mungkin panjenengan ada yang tepang bapak saya namanya Pak Basiron, dulu sudah seda itu karena kayak Pak Basir gitu ya. Nah, dan disebut saya no gidolan gitu ya. Seperti Umar juga begitu. Umar ketika sudah punya putra diceluk dengan Abi Hafiz. Ketika masih kecil disebut kayak anaknya siapa, kan begitu. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda. Beberapa kajian beberapa kajian memandang hadis, memandang suatu tulisan itu langsung ke pembahasannya. Ada yang kedimik dulu dari siapa gitu ya. Bahkan ada yang membahas nahwu sorofnya atau kaidahnya itu. Suatu ketika ada ustadz yang banyak membahas sami'tu Rasulullahi. Kenapa bukan sami'tu Rasulullahi? Kan begitu. Diungkap panjang lebar. Itu namanya membahas hadis dari kaidah bahasa, itu kan? Nah, ada yang banyak tadi membahas tentang sanadnya. Bahkan setelah Umar siapa dibahas sampai kepada nanti penulis kitab Sahih Bukhari, karena beliau Imam Nawawi itu mengambil kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muhadditsain, yaitu Imam Al-Bukhari niki.
Jadi kitab atau hadis ini itu tertera juga di dalam kitab Al-Bukhari. Nah, niki Al-Bukhari. Saya merah-merahin. Ketinggal nggih? Sing niki jelas teng layar? Nah, niki Imam Al-Bukhari. Hadis ini dalam kalau gedekaken. Niki mun ageng. Nggih. Ya. Nah, niki. Dan juga ada di kitab Imam Muslim. Nggih. Niki manten pelan-pelan mawon nggih. Napa-napa. Karena hadis ini insya Allah sudah agak masyhur, maka juga kita belajar referensi tentang hadis ini. Hadis ini tertera juga dalam kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan terdapat dalam kitab Imam Muslim itu yang aslinya bukan Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, tapi beliau menamai itu adalah Jami'us Sahih. Imam Bukhari sendiri memberi nama kitab yang beliau susun adalah Jami'us Sahih. Imam Bukhari. Yang Imam Bukhari itu nama aslinya sinten? Muhammad. Nah niki saya bold, saya merahi lagi, saya garis bawahi. Imam Bukhari jeneng asli niku sinten? Muhammad. Terkenal dengan Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, karena beliau berasal dari kota yang namanya kota Bukhara. Beliau dari kota Bukhara, maka disebut atau dikenal dengan Imam Bukhari. Padahal jeneng aslinya Muhammad. Kayak Imam Nawawi mau. Ternyata udah Imam Nawawi aslinya, tapi Yahya, gitu kan? Nah, jenenge udah Imam Merden, ning Agus. Oke. Muslim juga sama. Oh, ini Muslim ya. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, beliau menyebutkan referensinya dari Amirul Mukminin, bahkan ada yang tidak disebut dalam sanadnya. Maka ketika kita belajar sanad, nanti kita akan fokus dalam ilmu ini, dalam hadis kan ada sanad, ada matan. Okay? Nah, kalau yang dari sami'tu sampai sini ini disebut dengan matan. Disebut dengan matan. Matan nggih menika isi hadis. Tapi kalau kalangan ahli hadis sebelum ke sana dirungokna dulu, didengarkan dulu siapa yang memberi kabar hadis itu. Hadisku jere sinten atasniku. Siapa yang ngajar dalam hadis itu? Maka dalam ilmu hadis itu tidak berlaku lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Dalam pelajaran hadis tidak berlaku. Itu berlaku bagi majelis tablik. Dan saya Pak Win.
sing nembe latihan pidato berlaku. Rungokna sampai aja deleng sampai sing ngomong wani bisa jadi latihan. Gitu. Tapi dalam ilmu hadis yang dilihat adalah siapa yang berbicara. Sing ngomong siapa? Karena akan mempengaruhi isi hadis. Hadis gue bener napa mboten? Maka yang berlaku adalah unzur man qala wala tanzur ma qala. Lihat siapa yang bicara, bukan yang dibicarakan dulu gitu ya. Maka lihat yang berbicara dulu siapa gitu. Si ngomong siapa? Apakah orang itu terpercaya? Apakah orang itu amanah? Apakah orang itu jujur? Apakah orang itu ahli ibadah? Dan lain sebagainya. Maka akan terkenal dengan orang yang siqah dan dobit. Siqah itu kayak tadi itu bisa dipercaya, amanah, jujur, ngibadah ya abid itu ya, ahli ibadah itu kan. Nah. Dan dobit ingatannya kuat, ora kelalenan gitu. Dobit niku ora kelalenan. Nah, ketika ada yang orang bisa dipercaya, tukang lombok gitu ya, maka dalam ilmu hadis itu nanti hadisnya itu menjadi tidak sahih lagi gitu. Wong tukang lombok sih. Bahkan Imam Bukhari itu suatu ketika pernah berguru atau mencari hadis, disebutkan itu mencari guru mau bertanya sesuatu hadis itu, perjalanan kan ke negeri Syam, perjalanan jauh gitu, ke negeri Syam. Sudah jauh bertanya kepada seseorang, wahai fulan, saya mau mencari seorang alim ini, mau bertanya hadis, di mana rumahnya? Imam Bukhari bertanya kepada seseorang itu, disebutin, oh di sana rumahnya. Sudah nyampe, yang mendekati rumahnya, wis perek, weruh orang yang dimaksud sedang memberi makan seekor kucing. Bahasa ini tempayan gue mungkin mangkok gitu ya, mangkok atau piring. Kucing ya, kan jenengan cok kempani kali kucing kali tempayan atau mangkok atau piring lah, piring bekas bukan itu ya. Disoki paman, teng, piringnya merek, kucingnya merek, mendekat gitu ya. Nah, Imam Bukhari melihat kejadian itu, ulama itu memanggil seekor kucing dengan tempayan itu di teng, ngaran kucingnya kon merek gitu ya. Barang wis merek, kucingnya wis bahasanya mulutnya sudah didekatkan ke tempayan, jebule tempayannya kosong. Imam Bukhari melihat kejadian itu balik kanan, orang sidak itu ya, orang sidak merguru maring guru itu kepada alim itu. Kenapa Imam Bukhari balik kanan nggak jadi? Dia maring hewan beng lombok, apa maring menungsa. Nong dari cok kemutan kayaknya tuh kucing gitu ya. Cegah atau gurah atau cok kayak gue kena cici. Coba ada barang merek tegi lawange itu ya. Nah, sampai kan sini kan, apa aja kita termasuk lombok apa ya itu ya. Masya Allah. Kok akhirnya ngundang ya orang dipercaya ya. Ya betul gue. Masya Allah. Kini memang kucing. Lah orang yang cok lomboni anake itu kan. Nah, pak makan tuh bas balon nggih lah wis nggih kayaknya barang ada bakul nang kelalen alah jan larene takon pak ku di balone aduh kelalen gitu kan pengen kepriwe jajal maka ya kayak gue cokan mulang ora dindel wong lha sok lomboni
Nah, sedangkan banyak dai-dai mubalik yang perlu ditingkatkan ke apa nih ya? Ya, kepercayaannya, kejujurannya, keamanahannya. Mungkin jamaah orang ngerti, nggak tahu, betul ngertos. Ini kan terbawa ke roh sampai sini gitu loh. Kan harus niku. Oh, Ustaz sih pinter banget ada ngomong atas niki. Jamaah lebih besar pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Yang ngomong kayak gitu bojone jangan apa lepret. Nang wocok jamaah ora be. Yang tahu siapa? Istri. Jadi kadang ya kayak gue bojo sebagai apa namanya? Sebagai apa lah ya? Pengingat ya. Pengingat pengapa jenenge lah. Maka Kanjeng Nabi itu adalah dai yang paling luar biasa, mubalik yang paling luar biasa. Para sahabat kan cak buktikna Kanjeng Nabi tang lede maring sinten? Maring bojone, istrinya itu. Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi? Wah, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi harus iki jenengan taruh bojone kula Pak sing mubalik nak kene gitu ya. Bu, Pak Agus kayak kepriwe itu kan. Nah, bojone jujur banget ya, orang sedang ngaji malah. Bojone kayak ngentutan, tangine awan, masbuk. Terus sidang malah kayak gitu. Maka perlu itu kita dengan keluarga terdekat saling mengingatkan begitu. Pernah ngomong pas pengajian nanti ngomai gitu ya, ngomai kemudian maido gitu ya. Suatu ketika nyong tahu ya cok ribut karo bojo, jenengan nate ribut karo bojo lho dereng. Cok iya kayak Yahya lagi mulang gagah banget ya kayak soleh-solehah ya. Tapi nak ubah kayak gue, nah masya Allah. Saya harus berterima kasih kepada pasangan saya yang selalu mengingatkan begitu. Maka dai yang paling bagus adalah yang dekat, karena terlihat secara langsung baru hari-hari ini ya lahir batinnya gitu kan. Nah, bahkan Kanjeng Nabi kan para sahabat melihat kadang tidurnya dilihat kan begitu. Istrinya cerita tidurnya bagaimana diceritakan. Bahkan dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu diceritakan bagaimana beliau ketika BAB-nya diceritakan ada sahabat sing cok nggawani air enggak, mohon maafnya untuk bersuci itu. Ada yang membawakan, diceritakan itu menjadi sebuah hadis. Maka hadis itu tidak harus sesuatu yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Yang dikatakan oleh sahabat juga bisa hadis yang jelas tentang Kanjeng Nabi. Maka definisi dalam ulumul hadis, al hadisu huwa ma udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis inggih menika ma'udifa apa-apa yang dinisbatkan ke dikapakna ya. Yang enggak sumber lah ya. Yang dinisbatkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi fi qaulin di dalam perkataan. Ngendikane Kanjeng Nabi. Lah kalau hadis ini sami'tu Rasulullah, ini adalah hadis qauliyah, hadis qaul, hadis perkataan Kanjeng Nabi sing ngendika. Lah sing midanget inggih menika Umar bin Khattab. Ada juga hadis perbuatan sahabat sing ngendika tapi menceritakan tentang Kanjeng Nabi. Kemudian ada lagi tadi ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulin au fi'lin. Qaulin niku perkataan atau ngendika, fi qaulin au fi'lin itu perbuatan, au takririn atau ketetapan. Mungkin yang berbuat sahabat atau sahabiah tapi Kanjeng Nabi membiarkan. Itu.
Maka hadis tidak hanya perbuatan, tidak hanya atau perkataan, tapi bisa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Nah, dalam hadis ini yang pertama ini adalah hadis apa berarti? Qauliyah. Perkataan. Ngendikane Kanjeng Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala perbuatan-perbuatan itu binniyati, dengan niat. Tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Banyak orang yang menghafal hadis niki sampai sini tok. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sudah bagus. Versi panjangnya atau lengkapnya sampai faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, sesuai yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya, pindahnya. Jadi waktu itu ada perpindahan atau hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah. Ada seseorang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, lillahi ta'ala, ini perintah. Tapi ada yang hijrah karena apa? Cinta kepada seorang perempuan, seorang wanita. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, karena dunia yang dia inginkan, awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Jadi ada orang yang hijrah karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya akan bernilai seperti yang dia niatkan itu. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini itu sudah masyhur walaupun sampai innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa saja. Kan banyak sing hafal dugi mriku tok rin nggih. Niku wonten, ada yang menghafal sampai selesai. Dan hadis ini menjadi hadis yang utama dan pertama dalam suatu hal. Tidak hanya tertera dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis niki mboten tentang kitab niki tok. Tapi banyak kitab yang memulai pembahasannya dengan hadis niki. Contoh, dalam kitab Jami'us Sahih Imam Bukhari, beliau menaruh hadis ini juga di dalam hadis yang pertama, kitab yang pertama. Imam Muslim juga menaruh hadis ini di kitab yang pertama dan hadis yang pertama. Termasuk dalam Riyadhus Shalihin juga hadis ini sepindah. Bahkan ada 60-an bab, 60-an bab lebih. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjadi yang utama, dimasukkan yang pertama, walaupun seolah bukan babnya, seolah-olah. Dalam kajian kitab Al-Bukhari, kitab yang pertama itu kan Kitabu
nuzuli bad'il wahyi. Kitabu bad'il wahyi, kitab turunnya wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, Imam Bukhari itu menuliskan hadis ini yang pertama. Imam Muslim juga dalam Imam Nawawi Riyadhus Shalihin juga. Itu pentingnya tentang niat. Oke. Maka dari itu para sedulur saya yang saya hormati, itu yang kami sampaikan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada saatnya nanti. Dan ini mempengaruhi juga hadis ini tentang niat kita, bahwa segala sesuatu ibadah harus disertai dengan niat. Mandi juga ada yang mandi biasa, kalau disertai dengan niat mandi jinabat menjadi mandi jinabat. Sholat subuh 2 rakaat, kalau kita niatkan sholat subuh jadi sholat subuh. Kalau waktu agak siang sedikit sholat duha jadi sholat duha dengan gerakan yang sama. Maka dari itu mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, menerima membaca Al-Qur'an kita, menerima salat kita, menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita, dan semua amal saleh kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.